Waktu operasi itu berarti siapa yang biayain? BPJS? Iya BPJS. Jadi memang begitulah Pak. Saya nggak ngerti. Saya bertanya-tanya juga kenapa jadi begitu ya. Tapi mungkin ya. Itu di telapak tangan ada ini, ada bekas. Iya ini jahit. Operasi. Ini udah dijahit beberapa. Ini 2 kali nih udah berarti. Iya. Oh. Udah. Cukup 2 kali atau harus? Sebenarnya jadi operasinya itu tidak bernilai gitu. Pertama kita bicara sama dokternya, Pak ini bisa diperbaiki, dipresisikan karena di overlap. Jadi tulangnya itu harusnya naik sedikit gitu, karena dia patah runcing meleset. Oh. Nah, jadi ya ini menimbulkan gangguan tangan saya jadi gini beda kan Pak. Nah ini tengok nyangkut kan. Oh ini ya? Lakukan ini ya? Iya. Oh. Jadi semua dokter BPJS ya akhirnya saya ke dokter yang betul-betul ahlinya non BPJS. Akhirnya dia bilang memang ini harus diperbaiki katanya. Terus? Harus diperbaiki. Cuma biayanya kan nggak bisa pakai BPJS. Makanya ya itulah saya bergumul sekarang. Jadi ini masih harus dioperasi lagi? Harusnya Pak. Harus operasi Karena lagi? dioperasi semuanya nggak ada disentuh tulangnya. Oh lah terus? Harusnya kan janjinya kan di konsultasinya ini tulangnya dicopot dirapiin. Tulangnya dicopot dulu? Dipatahin gitu. Yang lengket itu istilahnya yang meleset itu dicepatin lagi, copot, ya kan? Baru disambung yang benar, presisikan. Memang dia jadi kayak complicated gitu. Pertama jaringan kulitnya lengket, sampai sekarang masih lengket. Jadi nggak bisa. Ini kan lancar ya, ini lengket. Nah gitu Pak. Nah jadi tangan saya kalau dia narik. Ya, kemudian di sini masih sakit ini. Oh. Karena ada yang nonjol-nonjol. Ya, ini berarti urusannya memang urusan medis nih berarti ya. Iya, Pak. Oke, ini kita mau podcast ini bukan mau ngomongin medis ini sebenarnya ini. Siap. Nah, mau ngomonginnya adalah alhamdulillah Mas Rudi ini sudah bersahadat di sini ya. Waktu itu ceritanya kan belum komplit mungkin lah. Iya. Nah, tapi sempat Mas Rudi menceritakan bahwa beliau ini adalah bekerja di sebuah gereja. Iya. Sebagai apa namanya? Pendeta muda. Iya, pendeta muda. Ada ya pendeta muda, pendeta tua gitu ada? Selalu banyak begitu Pak. Ada yang sampai 3. Kalau gereja yang muda cukup besar biasanya sudah dibikin 2. Tapi kalau yang kecil biasanya masih 1. Kalau yang pendeta tua disebutnya gembala. Gembala. Kenapa nggak disebut pendeta tua gitu? Ya mungkin supaya simpel aja. Iya, jadi ada sebutan pendeta muda tapi nggak ada sebutan pendeta tua. Iya, Pak. Udah berapa lama kerja di gereja itu sebagai pendeta muda? Di gereja itu waktu itu 4 bulan. Oh baru 4 bulan. Iya, tapi di gereja lain pernah juga gitu. Ada yang setengah tahun karena sebenarnya terakhir itu saya bisa lanjut terus. Tapi saya berhentikan karena saya masih merasa sakit tangan saya. Jadi mengganggu saya pikir. Saya belum normal aktivitasnya sebagai laki-laki gitu. Iya, iya. Apa urusannya dengan laki-laki ini? Laki-laki harus kerja keras Pak. Oh kerja keras. Itulah yang membedakan laki-laki perempuan gitu ya. Angkat-angkat barang gitu. Jadi Nah ini sekarang tangannya lagi sakit begini tidurnya gimana? Tidurnya gimana? Kalau tidur dia hanya ya mungkin gimana ya gangguan itu hanya merem tidurnya enggak. Tetap tidur. Tidurnya melotot nggak merem? Tetap tidur. Tetap merem kan? Merem. tetap apa? Dia tidak sampai mengganggu tidur. Iya. Ya dulu sempat mengganggu tidur karena sakit banget, tapi karena sudah lama ya jadi nggak sakit lagi. Iya. Ya, tapi tetap kan tidurnya merem kan? Ya merem dong Pak. Nggak melotot kan? Aduh. Orang ditanya tidurnya gimana kok macam-macam jawabannya. Tidurnya merem. Nah sekarang boleh ceritain. Iya Pak. Mas Rudi ini apa? Jadi dulu pendidikannya apa? Terus setelah lulus jadi apa gitu? Kerjanya apa gitu? Nah. Ya dulu saya sebagai mekanik di Jakarta. Sekolahnya? Sekolah, SMK dulu saya. SMK? Iya SMK baru. Terus? Saya kerja di Jakarta, di Tanah Abang baru dipindahin ke Papua ke Freeport. Iya. Oh, oke. Kemudian saya belum mengenal agama saya. Akhirnya saya meninggal. Ada hati kecil saya yang akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya resign. Dan kemudian ya saya masuk sekolah Alkitab ya, atau misionaris itulah, belajar agama. STT itu. Iya. Yang sekolah Alkitab masih kalau orang biasanya kalau orang denominasi lain bilang itu udah sekolah Alkitab, tapi sebenarnya misionaris 1 tahun kan. Kemudian dari situ baru saya ke STFT. STFT. Sekolah Teologi Filsafat. Oh, sekolah
Sekolah Teologi Filsafat. filsafat. Widih. Mau jadi apa tuh belajar filsafat? Ya Mau jadi misionaris ya? tadinya sebenarnya mau jadi misionaris. Tapi akhirnya ya jadi katanya bisa juga jadi misionaris jadi pendeta. Akhirnya jadi kebanyakan orang ngarahnya ke situ. Memang dulu kendala saya dalam waktu pelayanan misionaris itu mereka bilang kamu tahu apa, sekolah apa, kok ngajar-ngajar Alkitab gitu kan? Oke. Ya mungkin masih teringat sama saya, jadi saya perlu membekali diri waktu itu. Akhirnya jadi itulah tamat sekolah gitu. Tunggu, dari Freeport itu ke sekolah Alkitab itu atas kemauan sendiri atau disekolahkan sama? Jadi memang dulu saya dekat sama pendeta waktu di Freeport? Freeport. Jadi dia sering kamar saya, ajak saya. Dia bikin saya jadi penerjemahnya pendeta. Jadi kita melayani bareng dia gitu. Jadi apa? Penerjemah? Jadi teman dia melayani bareng gitu Pak. Jadi kayak saya aktif layanannya gitu. Pendetanya itu kerja Iya, di Freeport selama kita juga atau enggak? Dia pendeta yang melayani di Freeport. Oh gitu. Jadi Iya. apa namanya? Mas Rudi diminta bantu dia untuk melayani. Iya, yang nemani dia melayani gitu. Berapa lama ikut dia? Ya ada beberapa bulan. Berapa bulan? Iya beberapa mungkin ya beberapa bulan lah. Terus memutuskan untuk ke sekolah Alkitab atas kemauan sendiri atau disuruh sama pendeta itu? Komisionaris itu memang dia sarankan karena saya jujur waktu itu dia tanya apakah kamu aman gitu kan? Ya artinya tujuan kamu lurus ini gitu kan? Ya saya bilang saya nggak tahu mau kemana nih Pak saya bilang. Karena memang saya hanya waktu dulu dibaptis untuk menjadi kayak kolektif gitu-gitu untuk pendetanya kan ya supaya didongkrak gitu sebagai koleksi buat dia gitu kan. Tapi waktu itu kita mungkin dia nggak sengaja karena memang waktu itu setiap mereka ya begitu kan melakukan pencapaian pembaptisan mereka akan dipindahkan ke gereja lain dan pendeta barunya tidak sempat atau mungkin kalau dia peduli dia akan lanjutkan untuk mengajari kan. Karena saya waktu itu dari sekolah dibaptis sekolah Advent Pak. Sekolah juga dulu Advent. Iya jadi ya tidak apalah gitu kurang terorganisir lah tersusun lah waktu itu cara memasukkan saya ke gereja itu gitu. Ya kurang tertata. Jadi waktu gitu. sekolah Alkitab bayar sendiri atau disponsorin? Iya saya memang modal dengkul dibilang karena harus berlutut Pak. Iya. Jadi memang waktu itu saya dibiayai kebanyakan memang ya orang gereja yang bantu. Orang gereja. Iya. Orang gereja di Papua. Orang gereja bukan ya di mana-mana yang mana saya kunjungi gitu. Oke. Dan juga dari organisasi apa pemimpin-pemimpin organisasi. Jadi itu yang disebut dengan modal dengkul gitu ya. Iya, karena harus berlutut Berlutut Pak. ya. Iya. Modal dengkul gitu kan. Modal dengkul. Kalau nggak ada dengkul nggak bisa berlutut ya. Iya. Ya begitulah Pak. Oke. 1 tahun di sekolah Alkitab. Iya. Lanjut di STFT. STFT. Berapa tahun? Ya 4 tahun. 4 tahun. Iya Pak. Kalau 4 tahun berarti udah STH berarti ya? Sudah SFIL. Apa? SFIL. SFIL. Sarjana filsafat. Karena tamatan itu tidak terlalu banyak untuk penerimaan ya. Gitu. Iya, Jadi ya supaya memungkinkan para sarjana ini nanti bisa kerja lain PNS atau apa. Jadi dibikin filsafat. Oke, sarjana filsafat. Filsafat. Oke. Iya. Setelah itu baru ke gereja ikut pelayanan. Ya, setelah itu saya ya masuk ke gereja pelayanan. Yang di mana? Ya, saya waktu itu ada melayani pertama kali di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Baru ke Jakarta, baru ke Jakarta, Bekasi, baru ke Garut. Oh, sempat ke Garut. Iya, Garut. Ya, ini gini, apa namanya? Nanti siapa tahu. Iya, Pak. Biasalah kalau ada mantan pendeta atau mantan misionaris yang dalam tanda kutip bertobat, artinya keluar dari Kristen, terus saat di podcast, biasanya nanti banyak yang menuduh nih, palsu gitu, biasanya begitu. Iya, Pak. Rudi kan sudah mengirimkan ke saya CV ya, kurikulum vitae kan. Iya. Di CV itu ada apa namanya? Ada ijazah. Foto-foto ijazah-ijazah. Nah, jadi kita sudah pegang nih data-datanya Mas Rudi ini. Jadi Iya, Pak. siapa tahu nanti penonton ada yang nggak terima gitu, mau membuktikan bahwa ini tidak benar gitu informasinya, silakan hubungin Melisa ya. Bisa datang ke sini nanti bisa cek ini saja apa ijazah-ijazahnya gitu kan.
Itu memang kita harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau catat nomornya Melisa boleh, atau di deskripsi juga ada nomornya Melisa lah ya. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara. Betul ya? Benar. Ini yang di mana? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Ini tahun 2022 ya? 22 tamat. Nah, ini jadi saya tunjukin aja di sini nih. Kita nggak perlu sampai detail. Ini ada foto ijazahnya. Ini ada apa nih? Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara, ini transkrip nilai. Coba kita lihat nilainya. BA, B semua nih. Wih, nilainya berarti bagus nih. Iya. Ininya berapa nih? 3,46 nih ya. Iya, Pak. Wih, IPK-nya. Ada itu judul skripsinya, bisa baca. Itu juga Skripsinya judulnya Unexegetical Study of 2 Corinthians 11 4-5 concerning veil and hair. iya, exegetical Ini hairnya hair rambut. ya rambut dan Ini kan yang mengenai perempuan. Kalau berdoa, bernubuat harus pakai kerudung. tudung ya. Kalau tidak mau pakai kerudung, lebih baik dia mencukur rambutnya. Gitu kan? Iya, iya. Oh, saya hafal nih ayat ini. Ya, terus ada apa lagi nih? Surat rekomendasi ya. Iya. STFT Surya Nusantara. KTP sekilas saja. Terus kartu keluarga juga ada. Ini ada apa nih? Kutipan akte kelahiran ya. Terus ada, nah ini ada apa nih? Sertifikat Gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Iya. Nah, ini pelayanan berarti. Itu untuk anak muda, pelayanan orang muda. Oh, pelayanan anak muda. Master Guide namanya. Oh, ini ada surat baptisan juga. Iya. Surat baptisan ini tahun berapa nih? 2008, Pak. 2008. Iya. Mana nih kok ada tulisannya? Oh ya nih. Tanggal sekian 2008. Ini juga ada surat keterangan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Keanggotaan. Ya, ini ada sertifikat appreciation. Ini juga ada International Conference Certificate ya. Ada konferensi ya, Theology, Worship and Religious Liberty. Ada sertifikat kehadiran. Ini juga apa nih? Seminar Fakultas Filsafat dengan tema pengembalaan. Oh, itu udah pernah diajarin buat mengembalakan jemaat gitu ya? Iya, sharing-sharing pengalaman pendeta senior lah. Ini ada seminar akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Belajar-belajar yang itu, yang perang naga itu ya? Benar, kayak ya Perang Revelation lah, Wahyu. Iya. Ini ada apa nih? Kesiapan mental belajar dan sosial siswa pada masa hybrid learning. Ya. Oke, ya ini saya bacain dulu ya. Sebentar, ini ada penghargaan juga. Kolaborasi guna mendorong ekonomi digital yang kompetitif. Ini dari Gereja Advent ya. Kampus Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Oh. Iya, Pak. Nah, ini data yang sudah diberikan sama Mas Rudi. Jadi nanti kalau ada yang bilang ini palsu, nah nanti tinggal datang aja. Kita buktikan aja nih datanya asli atau palsu gitu ya. Oke, setelah itu berapa lama Mas Rudi melakukan pelayanan di gereja-gereja itu? Yang tadi sampai kemana? Garut. Iya. Di Garut itu hanya melayani di gereja atau ke lapangan? Di gereja dan di lapangan. Nah, di lapangannya ngapain? Saya waktu itu, jadi kita kan dengan sosial kan Pak. Jadi saya bersosial, pelayanan sosial. Saya bikin waktu itu sih jadinya sekolah bola karena bahasa Inggris nggak laku kan di Sunda. Oh, Iya, kan? sekolah bola. Iya. Jadi apa? Kebetulan waktu itu ada punya polisi di situ, Polres itu bikin SSB cuma ditutup. Jadi adik-adik itu butuh pelatih gitu. Akhirnya saya kayak ambil lagi tuh, take care gitu kan. Saya lanjutin gitu. Oh, jadi pelatih bola? Iya, Pak. Oh, orang mau harusnya bulu tangkis ya, Rudi Hartono ini main bola. Iya. Terus selain karena itu, dari kecil saya udah patah tangan, jadi udah nggak bisa main bulu tangkis. Oh, jadi karena patah tangan main bola? Main bola dong, Pak. Waduh, tangan sono patah, tangan ini patah. Iya, Pak, udah patah semua. Kalah Jackie Chan. Aduh. Terus sosialnya apa lagi di sana? Ya waktu itu saya coba bahasa Inggris, cuma ya
Saya udah undang teman saya dari Mesir, dari Maroko, dari Amerika, saudara. Tapi nggak ada yang mau karena bahasa Indonesia aja susah. Maksudnya untuk memberikan kursus ke masyarakat untuk gitu? membantu gitu. Cuma Oke. karena di sana bahasa Indonesia aja jarang gitu. Oke. Ya, ya. Itu melakukan itu tuh mengundang masyarakat umum. Ya untuk membangun relasi kan. Dari relasi sosial kita dikenal, ya mungkin bisa bersahabat lah nanti gitu. Habis itu ngajak gitu ya. Ya kalau ada yang istilahnya itu kan agama kan pribadi. Kalau ada yang mau ya kalau mau bersahabat ya kita terima. Kalau ada yang mau kan maksudnya diajak dulu kan? Iya diajak dulu. Nggak mungkin nggak ngajak kan? Tapi kalau karena di sana itu mayoritasnya hampir 100%, ya saya sih harus mereka yang mulai gitu. Oh, Iya. jadi malu-malu kucing gitu ngajaknya gitu. Ya kalau ada yang mau aja gitu. Karena resiko kan Pak, kalau kita langsung ngomong nanti kita kalau tembak langsung itu namanya bunuh diri kan. Ya, tembak langsung, tapi kan mengadakan acara-acara apa bahasa Inggris atau sosial yang lain, itu Ya. kan dengan kata lain ya sudah Menjadi sahabat mereka, teman mereka. Kalau dari teman pasti nanya apa agamanya kan, apa gini-gini. Iya. Ya memang di sana juga udah pernah ada yang diseret kan penginjil. Oke. Udah ada sampai dipukulin. Oh gitu ya. Iya, jadi ya begitulah Pak. Jadi saya Ada juga orang waktu itu datang ke sini bersahadat. Dia dulu di gereja GBI. Dia juga pernah saya lupa di Garut atau di Tasik gitu ya. Melakukan hal-hal seperti itu, ada seminar. Tapi pada akhirnya bisa menjerat orang-orang dari luar Kristen masuk ke dalam Kristen. Saya tanya berapa jumlahnya? Kurang lebih 800 dalam setahun. Berarti kan kurang lebih sama kan kegiatannya kan? Iya. Cuman kalau ini bilangnya kalau ada yang mau gitu. Karena daerahnya beda Pak. Kalau saya kalau kita pergi contoh ke pedalaman Kalimantan, Beda. yang didominasi Dayak mungkin 1 minggu saya udah bisa baptisin 3 atau 5 orang kan. Iya. Karena teman saya gitu. Belum nyampe beberapa bulan, udah 35 dibaptis. Itu dengan caranya gimana? Caranya? Ya memang kebetulan teologi Advent ini lebih biblikal. Jadi lebih gampang kita. Mari kita belajar Alkitab. Gitu aja judulnya kan. Rupanya Alkitabnya bilang ini gitu. Oh, ngajak belajar Alkitab. Iya, dari belajar Alkitab, sharing-sharing, ditemukanlah yang diajarkan gereja Advent. Ayat-ayatnya dibacakan ke orang-orang. Iya, gereja saya sebelumnya gitu. Oke, terus ngajak masuk. Iya. Terus, Gitu jujur ya. Jadi ya semua yang sudah saya tahu itu saya ingin gunakan nanti. Iya. Insya Allah. Pokoknya apa yang dipelajarin diterapkan di lapangan. Judulnya karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya Pak. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28:19 ya. Iya benar. Nah, ngaku dia. Oke, jadi selama pelayanan Mas Rudi sudah membaptis berapa orang? Kalau dari misionaris itu sekitar 6 orang. 6 orang. Iya. Oke, itu dari kegiatan-kegiatan yang memang sengaja ditujukan untuk mencari orang gitu ya. Iya, sebagian. Oke. Iya, sebagian ya. Pengen konfirmasi nih. Dulu waktu di STFT itu ada nggak syarat kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang gitu atau membawa jiwa lah istilahnya? Jadi semua itu dari kemurnian hati, Pak. Jadi kita meyakini bahwa gereja itu yang benar. Jadi kita tidak sebut memurtadkan. Iya. Tapi kita gantilah istilahnya. Kita sebut menarik jiwa. Iya, menjala jiwa gitu ya. Iya. Jadi ya begitulah. Ada nggak persyaratan di STFT itu? Sebenarnya itu nanti persyaratan kalau mau jadi diangkat jadi pendeta tetap. Oh. Itu persyaratannya. Enggak, di sekolah tingginya ada persyaratan itu nggak? Nggak ada. Waktu itu kita nggak ada. Oke. Karena memang zaman COVID kan. Jadi agak diringankan. Biasanya sih ada katanya. Oh, biasanya ada. Cuma zaman COVID nggak bisa interaksi sama orang. Nggak boleh banyak Nggak ketemu boleh. orang. Jadi jadi karena lagi COVID libur dulu gitu ya, menjala ya jiwanya. diturunkan apanya, Diturunkan. level syaratnya. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada, Pak. Wajib minimal 3 kalau nggak salah. Oh, minimal 3. Iya. Nah, kayak dengar sendiri ya. Itu artinya untuk mendongkrak nilai. Iya. Iya, Pak. Benar nggak sih katanya kalau nggak bisa memurtadkan dulu sebelum COVID nih, kalau nggak bisa menjala jiwa susah lulus gitu. Ya memang artinya nanti karirmu jelek gitu. Oh, karirnya jelek. Karena semua ya akuntabelnya di situ. Oh, oke. Jadi Ya, itu achievementnya. ya berarti kalau tidak achieve itu
tidak akan mendukung karir gitu ya. kurang. Oke. Iya. Nah, Iya. sekarang gini. Pengen dong bocoran dulu ketika mengajak orang di luar Kristen Iya. untuk belajar apa tadi? Bible. Alkitab. Nah, ayat-ayat apa yang dibacain atau yang suruh mereka baca? Iya, kalau dulu ya. Iya. Kalau dulu kita biasanya ke Lukas 4 ayat 16. Oke. Terus Karena perbedaannya kan Sabat dan Minggu. kita sama-sama baca aja ya. Iya, Sabat, Biar pemirsa juga lihat nih. Lukas 4 16. Ayat 16. Yesus ditolak di Nazaret. Iya, judulnya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya. Karena dari Advent ya. Iya. Sedangkan Advent memang kegiatannya atau kebaktiannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Jadi pakai ayat ini untuk mengajak orang ikut kebaktian hari Sabtu Iya. pada hari Sabat. Kemudian penciptaan. Dan setelah 6 hari, Kejadian 2:3 dikatakan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan menyucikan hari yang ketujuh. Oke. Nggak ada yang nanya tuh orang-orang yang dibacain begitu. Itu maksudnya Tuhan beristirahat tuh gimana sih? Leyeh atau gimana? Sebenarnya sih kalau dalam yang saya tahu ya menguduskan. Kalau Tuhannya sih kita nggak tahu, tapi pada praktik manusianya itu mendeklarasikan diri pada Tuhan, yang membaca Taurat atau Injil, yang begitu. Kalau Tuhannya beristirahat itu nggak perlu dicari tahu gimana caranya gitu ya? Ya pada intinya sih, karena kalau kita membuat di situ untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dia mendekatkan sama siapa? Ya mungkin dia istirahat aja gitu. Artinya memang ada hari untuk istirahat gitu. Sebenarnya tuh kalau dalam pemahaman Yahudi beristirahat ini itu lebih jago apa ini? bukan. Ini kan saya juga mendengar dari orang teman-teman Yahudi kan. Iya, Maksudnya beristirahat itu bukan beristirahat seperti manusia leyeh-leyeh tiduran telentang, bukan begitu. Iya. Sebenarnya juga ada istilah yang mirip-mirip di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga mengenal kata bersemayam. Ya. Bersemayam. Nah, bersemayam. Iya. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan berarti beristirahat itu seperti manusia istirahat karena kecapean, bukan. Capek. Bersemayam itu gimana, Pak? Ya bersemayam itu ya dia tidak melakukan sesuatu gitu. Ya kan berhenti dari kegiatan. Kan tadi ada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sampai 6. Iya. Hari ketujuhnya tidak melakukan karya penciptaan disebut dengan istilah bersemayam. Di kitabnya Perjanjian Lama disebutnya beristirahat. Kalau di Al-Qur'an kembali ke arasi. Ya kembalinya untuk apa kan itu bersemayam itu istilahnya lah ya. Iya. Nah sebenarnya kita juga tidak perlu mencari tahu Tuhan itu bersemayam gimana caranya atau beristirahat bagaimana posisinya, itu bukan ranah kita. Ya Bapak jangan nanya saya dong, tadi kan jadi ngetes. ya saya jadi nantilah saya tanyakan kalau ya insya Allah kita boleh Insya nanya. Allah. Ya gini maksudnya jadi bahasa yang dipakai di dalam Perjanjian Lama itu kadang-kadang memang ini mohon maaf ya terlalu mempersonifikasikan Tuhan. Iya. Ya, mempersonifikasikan itu maksudnya apa? Membuat Tuhan itu seolah-olah seperti manusia gitu. Benar. Ya, contoh ketika penciptaan Adam. Ketika Adam sudah melakukan dosa, Tuhan ke Taman Getsemani nyari, "Adam, di mana kamu?" gitu. Seolah-olah Tuhan seperti nggak maha tahu. Kan harusnya Tuhan maha tahu kan? Iya. Terus ketika Tuhan berjalan, kelihatan kedengeran derap kakinya, kelihatan punggungnya. Nah, itu kan namanya kan seperti mempersonifikasi atau menggambarkan Tuhan seperti manusia. Iya. Kalau tujuannya yang pernah saya tanya ke teman-teman orang Yahudi, mereka mengatakannya sih itu hanya cara orang Yahudi yang memberitahukan atau menceritakan supaya orang pada zaman itu tuh paham gitu doang. Oh, penyederhanaan ya Pak Iya, ya? Benar. Cuman gitu aja sih. Oke, lanjut ke Mas Rudi nih. Jadi selain ayat itu, ayat apa lagi yang sering dipakai? Selain itu kita ke nubuat. Nubuat? Iya, jadi memang dalam buku Daniel dan Wahyu itu nubuat. Itu mengenai akhir-akhir zaman. Jadi kita ada patung yang terdiri dari berbagai macam logam, emas, perak, tembaga, besi, perunggu, besi, campur tanah liat lapaknya. Jadi ini menggambarkan zaman. Nah ini jarang diajarkan di gereja lain. Oke. Jadi ya Advent itu memang kelebihannya banyak
mengenai itulah, mengenai nubuatan. Walaupun pada akhirnya nggak tahu juga kapan. Iya, akhirnya sama seperti Islam, kita hanya berserah, tapi kita mengimani bahwa kiamat akan datang. Pernah nggak belajar dari perspektifnya Yahudi? Mengenai Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, mereka menunggu Elia. Itu sebenarnya mereka menunggu Elia, mereka menyediakan tahta di sana di Israel bahwa nanti Elia akan datang. Bukan. Tadi yang patung yang atasnya apa emas, tembaga segala macam. Pernah nggak itu sebenarnya maksudnya apa? Memang kalau itu sih saya belajar dari doktrin gereja saja, belum dari Yahudi. Dari gereja aja. Iya, karena ya kayaknya kurang pas kalau guru-guru saya dulu mengatakan nanti berbeda jadi lain alirannya gitu. Ya kalau di STT ya nggak mungkin belajar perspektif Yahudi ya. Iya. Kalau belajar Walaupun perspektif. saya banyak pemahaman saya banyak curi dari Yahudi. Oh gitu. Saya ada aplikasinya. Oke. Sebagian karena yang seperti perjanjian lama itu kan pasti relate lah sedikit banyaknya kan, walaupun ada perbedaan karena ada perjanjian baru, saya pikir relate sama Injil. Oke, nah udahlah itu kita nggak usah terusin lah, nanti jadi panjang itu. Selain yang dari Daniel untuk menjerat orang masuk Kristen, apa lagi? Ka'bah. Ka'bah? Di mana? Di Bible dibacain gitu? Iya, di dalam Alkitab. Coba yang di mana? Ini dari Bible lama atau Bible baru nih? Jadi perjanjian saya udah hampir lupa ini karena sorry. Dari mana? Karena saya sudah lupakan. Jadi itu dari kematian Yesus juga. Apa hubungannya dengan Ka'bah? Ya, jadi mereka menganggap bahwa kematian Yesus itu membatalkan upacara pengorbanan Ka'bah di bumi, atau pengorbanan Ka'bah? Iya, yang pengorbanan di tabernakel ya, di Bait Suci itu sudah dibatalkan. Oh, jadi ini maksudnya Ka'bah berarti Bait Suci? Iya. Oh, bukan Ka'bah yang di Mekah? Ya itu Ka'bah juga Pak namanya. Kalau di Indonesia ya karena di Indonesia nyampenya ke gereja itu Ka'bah. Karena semua yang saya punya gereja Bible lama yang masih menggunakan kata Ka'bah, saya masih ada tuh. Jadi semua Alkitab itu masih menggunakan bahasa-bahasa orang Islam banyak kan dari karena penulisnya katanya kalau nggak salah penerjemahnya Islam. Dibantu. Nah, jadi ya ada gitulah Ka'bah dibilang. Oke, jadi yang dimaksud Ka'bah di dalam Bible itu sebenarnya adalah Bait Suci. Ya, bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram gitu kan. Iya. Dianggapnya jadi Yesus sudah membatalkan pengorbanan yang dilakukan di Bait Suci. Iya. Nah, itu adalah konsep yang diambil oleh Kristen. Yang sebenarnya di Yahudi itu sebenarnya korbannya korban hewan. Iya. Ya kan? Korban hewan pun itu juga untuk dosa yang tidak disengaja. Iya. Kalau untuk dosa yang disengaja kan mereka cukup bertobat. Oh. Konsepnya diambil sama Kristen. Iya. Korbannya diganti dengan Yesus. Iya. Betul lah, gitu. Itu dipakai. Iya. Oke, terus? Ya, kemudian dalam pengajaran agama saya dulu itu bahwa imam itu sekarang imam Yesus di sorga, jadi nggak ada lagi imam, jadi semua upacaranya itu perlambangan Yesus. Upacara Upacara. Ya penyembelihan, kemudian ada yang lain-lain juga kayak apa tadi? Itu yang ada lilinnya itu lupa saya. Oh ini apa yang itu apa 7 apa 9 itu ya? Iya. Menorah. Iya menorah itu. Terus? Jadi, itu disebut untuk apa kesaksian dan ya ada banyak lagi lah gitu. Oke. Ya. Ya. Tadi jadi saya memang sistemnya Pak. Kalau dikasih bahan baru saya pelajari. Begitupun kalau khotbah. Jadi karena saya selalu hanya menghafal yang menjadi tabiat. Kalau yang konsep-konsep begitu saya tidak hafal. Ya, karena sudah zaman modern kan. Jadi saya tidak begitu hafal. Tapi bisa saya hafal kalau saya. Jadi kalau ada tugas baru dipelajarin. Ya, karena sudah zaman modern, karena banyak hal yang kita gunakan juga. Kemudian terbatas otak kita kan. Jadi artinya ya saya memang sudah membahas itu sudah mungkin setahun lebih tidak bahas itu kan. Yang harus di refresh lah. Apalagi saya udah mulai masuk belajar Al-Quran.
Saya pun udah saya bilang lupa ya udah saya nggak inget lagi kan. Oke, jadi